Salam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi rendah hati. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen yang berupa UAS. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rachel Marbun dengan NIM 2305834 dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan membahas rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian rendah hati. Yang kedua ada ciri-ciri rendah hati menurut Alkitab. Yang ketiga ada kriteria rendah hati menurut Alkitab. Yang keempat ada pandangan Kristen tentang kerendahan hati. Lalu yang kelima ada bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Pengertian rendah hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Lalu menurut Alkitab, rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihannya diri sendiri tanpa pernah meremehkan orang lain. Seperti tidak merendahkan orang lain, tapi merendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati berarti kita mengakui bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dan tanpa Dia, kita tidak akan menjadi diri kita yang sekarang. Dan kita tidak akan memiliki apa yang kita miliki atau menjalani kehidupan yang kita jalani. Mempraktikkan rendahan hati menunjukkan bahwa kita menempatkan diri kita pada posisi yang mengarahkan segala kemuliaan dan segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Nah, kerendahan hati ini dalam Alkitab disajikan sebagai praktik kelemah lembutan, taatan kepada Tuhan, menghargai diri sendiri dan orang lain. Tunduk dan rendah hati ini terdapat pada kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Diungkapkan, orang yang rendah hati mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri dan berkorban demi orang lain. Ciri-ciri rendah hati. Di sini ciri-ciri kerendahan hati ini menurut Alkitab yang pertama ada takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Seperti mengucap syukur setiap hari, lalu eh, lalu tetap bergantung pada Tuhan. Yang kedua ada taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Lalu yang ketiga ada menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Yang keempat ada menghargai kelebihan orang lain. Yang kelima ada menyadari kelemahan diri. Yang keenam ada menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Lalu yang keenam ada bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Di sini kriteria rendah hati ini yaitu yang pertama, punya kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Ada dituliskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, salah satu tindakan yang sangat sulit dilakukan ini seperti rasa gengsi yang terlalu besar, takut kehilangan harga diri, takut disepelekan, dan sebagainya. Hal ini sering membuat kita berat untuk meminta maaf secara terbuka, padahal masalah kerelaan untuk meminta maaf ini merupakan hal yang sangat esensial di mata Tuhan. Lalu, yang kedua ada mau diajar dan belajar. Dalam Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Dari ayat ini dapat dilihat bahwa orang-orang yang rendah hati memiliki kemauan untuk diajar dan terus belajar. Jalan Tuhan terbentang luas di dalam Alkitab, dan hanya orang yang rendah hatilah yang mau terus membenahi diri menjadi lebih baik dari hari ke hari.
Tuhan siap membimbing orang-orang yang mau mengakui kekurangannya dan terus belajar, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan itu sendiri tidak mungkin mau mengajar orang yang merasa dirinya hebat dan bahkan lebih pintar dari Tuhan. Lalu yang ketiga ada tidak egois dan mengutamakan kepentingan orang lain. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia sebaliknya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Terdapat dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Keangkuhan ini bisa membuat orang besar kepala dan lupa diri, sehingga menganggap diri mereka yang paling penting. Orang yang rendah hati tidak akan bersikap demikian, karena mereka akan memikirkan orang lain terlebih dahulu, timbang kepentingan diri sendiri. Kriteria-kriteria tersebut ini akan memunculkan kualitas hidup seseorang. Karena itu, tidaklah heran jika Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati ini siap memahkotai dengan keselamatan. Bukan hanya keselamatan dari bahaya, sakit penyakit, dan sebagainya. Tapi ada keselamatan jiwa yang kekal. Keselamatan adalah hadiah yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang rendah hati. Demikian, kita berasal dari debu, dan semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Lalu ada pandangan Kristen tentang kerendahan hati. Pandangan ini dapat disimpulkan seperti dasar sikap rendah hati. Dalam pandangan Kristen, diri Kristus sendiri mulai dari kerendahan dalam adalah diri Kristus sendiri, seperti mulai dari kerendahan dalam kelahirannya di kandang domba, kerendahan dalam sikap sehari-hari di masa hidupnya, dan akhirnya kerendahan dalam pengorbanannya di kayu salib. Kerendahan hati Kristiani juga bersifat paradoks, sebagaimana Kristus katakan. Terdapat dalam Matius 23 ayat 11-12, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus menegaskan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Rendah hati adalah tentang mengutamakan orang lain dan menempatkan diri sendiri di posisi yang lebih rendah daripada orang lain. Rendah hati adalah tentang menjadi pelayan orang lain dan mengosongkan diri sendiri dan menjadi bukan siapa-siapa. Menjadi rendah hati adalah perjuangan seumur hidup. Namun, kita tidak perlu khawatir karena kita mempunyai Tuhan yang rendah hati dan berjanji menolong kita menjadi rendah hati seperti Dia. Menurut Alkitab, ada beberapa upah yang akan kita peroleh jika kita rendah hati, seperti makan dan kenyang, jalannya dibimbing Tuhan, bersuka cita, mewarisi negeri, kesejahteraannya berlimpah-limpah, dimahkotai dengan keselamatan, dikasihani Tuhan, memiliki hikmat, menerima pujian, semangatnya dihidupkan oleh Tuhan, terlindung pada hari kemurkaan Tuhan, dibiarkan hidup dan dihibur Tuhan, kehormatan dan kehidupan. Kerendahan hati ini membuat Tuhan berkenan kepada kita. Dia melihat orang-orang yang rendah hati dan mencurahkan berkat-Nya bagi mereka. Nah, yang terakhir ada bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Bagaimana menjadi orang yang rendah hati ini dapat
dilakukan dengan perenungan yang terus-menerus. Karena anugerah keselamatan yang sudah Bapa berikan melalui Yesus Kristus kepada kita seharusnya bisa menjadi dasar yang kuat sekali untuk kita menjadi rendah hati. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita diselamatkannya. Kesadaran ini seharusnya membuat kita tak henti-hentinya bersyukur. Selama kita meyakini bahwa menjadi yang utama di antara orang lain adalah tujuan hidup, selama itu juga kita akan gagal menjadi rendah hati. Marilah kita bersama-sama terus belajar rendah hati, sehingga melalui hal tersebut kita boleh menyenangkan hati Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam iman Kristen, menjadi rendah hati berarti mengenali Tuhan dengan penuh rasa syukur dan memahami bahwa kita selalu membutuhkan bantuannya. Karena kita tidak berkuasa untuk mengubah apa yang telah ditetapkan olehnya, seorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari asal-usulnya dari debu atau tanah, dan pengenalan diri yang sejati akan membawa manusia kepada sikap memuliakan Allah Sang Pencipta. Kesimpulan dari materi ini yaitu rendah hati mengajarkan bahwa sikap rendah hati ini adalah aspek penting dari kehidupan spiritual yang bukan sekadar pengakuan akan keterbatasan diri, tapi lebih dari rendah hati mengarah pada pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama dengan kasih dan penghormatan melalui rendah hati. Umat Kristen diundang untuk meneladani Kristus yang memberikan contoh utama tentang pengorbanan dan pelayanan tanpa pamrih. Rendah hati ini memainkan peran sentral dalam membangun komunitas iman yang kuat dan mengarah pada pertumbuhan rohani yang mendalam bagi individu maupun kelompok. Sekian presentasi dari materi rendah hati ini. Terima kasih. Dulu wes. Tuh, Sob.